Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita baca kitab Yunus pasal yang keempat ayat 5 sampai 11. Ini adalah kitab Yunus yang terakhir yang kita selesaikan pada hari ini. Firman Tuhan katakan demikian. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, hati Tuhan memakai hal-hal kecil sebagai alat perubahan. Dalam hal ini, Tuhan memakai ulat sebagai alat perubahan. Di mana disitulah Tuhan mengajarkan, yaitu cara Tuhan bekerja dapat kelihatan dari pendekatan manusia. Juga saudara, Tuhan merusak kenyamanan kita untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Tuhan sendiri. Jelas dalam hal ini, Yunus menciptakan sebuah suasana yang nyaman buat dia. Dia berpikir, saya sudah menyelesaikan tugas dari Tuhan. Sekarang tunggu saja. Dia mendirikan sebuah pondok. Kemudian dia ada di situ untuk menantikan Tuhan menghukum orang yang ada di Niniwe. Tapi kemudian Alkitab bilang, atas ketetapan Tuhan, atas penentuan Tuhan, satu pohon jarak tumbuh. Dan Yunus senang pada pohon jarak itu. Yunus kemudian menikmati pohon jarak itu yang membuat dia terlindung dari panas teriknya matahari. Tapi tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak terduga. Unexpected small things. Tiba-tiba ulat muncul. Menurut saya ini bukan ulat biasa, ini monster. Tiba-tiba dia makan habis seluruh pohon dalam waktu seketika. Pohon yang disukai Yunus, pohon yang memberikan sukacita buat dia, itu dilalap habis. Yunus marah besar. Kemudian Yunus berkata begini, mending saya mati aja daripada saya hidup. Apa sebenarnya yang menjadi masalah di sini? Tuhan sedang menarik perhatian Yunus. Memang benar, cara Tuhan bekerja itu kelihatan Tuhan menyodorkan supaya manusia belajar dari dirinya sendiri apa yang Tuhan mau katakan kepada manusia. Semuanya ini Tuhan merusak kenyamanannya dia supaya Tuhan bisa berbicara kepadanya, supaya Tuhan dapat mengkomunikasikan isi hatinya dalam diri Yunus. Dalam konsep ini, Yunus sebenarnya sedang dalam keadaan menyerah mengikuti keinginannya, menyerah mengikuti apa yang dia sukai dan dia inginkan. Dia harus menyerah pada kehendak Tuhan. Saudara, pernahkah kita mengalami bahwa Tuhan memakai hal-hal di sekitar kita sebagai sekolah kehidupan untuk menjelaskan isi hati Tuhan sendiri dan juga kehendak Tuhan kepada kita? Yunus telah masuk dalam proses perut ikan besar. Sekarang adalah ulat yang kecil. Ini semua Tuhan pakai untuk memberikan kepada kita sekolah kehidupan, untuk membuat kita mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan. Mari kita sebagai orang percaya dengarkan ini. Tuhan berkata kepada Yunus, kamu aja tidak pernah menemukan pohon jarak itu. Waktu itu rusak dimakan ulat, kamu susah sekali. Tuhan berkata, bagaimana aku ini? Niniwe itu sebenarnya manusianya aku yang ciptakan.
Bagaimana saya tidak susah kalau mereka harus binasa. Tuhan ingin mengkomunikasikan paralel dari apa yang dia sukai dan dia sukacita akan keselamatan orang dengan sukacita Yunus dan keinginan Yunus terhadap pohon jara tersebut. Yuk, mari kita mengerti isi hati Tuhan. Jangan sepelekan hal-hal kecil di sekitar kita yang Tuhan mau pakai untuk berbicara dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita masuki hari ini untuk kita belajar di dalam sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan itu kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita percaya lewat perkara-perkara yang kecil, waktu kita setia, saudaraku, pada hal yang kecil, Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Dan semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita akan tergenapi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.